Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siar Muthaharoh, NIM 0447762281, Prodi Teknologi Pendidikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tugas 3 dari mata kuliah jaringan komputer. Yang pertama yaitu membuat sebuah jaringan dengan 4 komputer dan 1 switch, kemudian menghubungkan dengan kabel sampai terkoneksi dan bisa melakukan ping. Di sini kita siapkan dulu 4 buah PC, kemudian ditambah 1 buah switch, lalu dihubungkan menggunakan kabel STRY dari PC ke switch-nya. Lakukan pada semua PC dengan cara yang sama. Kemudian di sini saya akan menambahkan catatan. Di sini saya menuliskan IP yang akan digunakan. Yang pertama, kita gunakan IP untuk switch-nya. Kemudian kita bisa melakukan copy paste untuk untuk menambahkan IP pada device yang lain, maksud saya. Di sini kita bisa mengganti setiap ujung dari angka-angka yang ada di PC karena IP itu harus berbeda setiap perangkatnya. Nah, setelah selesai, kita melakukan pengaturan pada IP configuration. Di sini IP address-nya dimasukkan sesuai dengan yang telah kita tentukan sebelumnya. Kemudian subnet mask-nya itu akan terisi otomatis. Dan default gateway-nya diganti menggunakan nomor IP yang tadi sudah ditentukan. Kemudian lakukan hal yang sama pada PC 1, 2, dan 3. Setelah selesai, di sini saya akan mencoba untuk mengetes dengan mengirim surat. Nah, jika telah ada keterangan successful, di sini saya langsung mencoba untuk melakukan ping dari PC 0 ke PC 1. Nah, sudah keluar hasilnya, ada tulisan reply from, itu artinya sukses. Kemudian di sini saya juga melakukan ping dari PC 0 ke PC 2. Begitupun seterusnya saya lakukan dari PC 0 ke PC 3.
Selanjutnya yang nomor 2 yaitu membuat satu buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer, dan semua komputer harus bisa mengakses layanan HTTP. Di sini saya menggunakan topologi yang sama dengan tugas yang sebelumnya, hanya tinggal menambahkan satu server. Server yang ditambahkan saya beri nama server HTTP. Kemudian di sini saya tambahkan kabel yang terhubung ke switch, kemudian saya atur config-nya. Di sini IP address-nya ditambahkan dengan nomor yang berbeda dari semua device yang telah dimasukkan sebelumnya, dan subnet mask-nya akan terisi otomatis. Kemudian pastikan pada bagian server, di bagian service, HTTP dan HTTPS-nya dalam mode on. Nah, lalu kita akan melakukan pengujian pada web browser. Di sini kita ketikkan IP dari server yang telah kita masukkan sebelumnya. Kemudian klik Go. Berikut tampilannya jika sudah berhasil mengakses ke servernya. Kemudian lakukan cara yang sama pada PC 1, PC 2, dan PC 3. Selanjutnya yang nomor 3 yaitu membuat satu server DNS dan satu buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer, lalu memastikan komputer bisa mengakses layanan HTTP melalui DNS servernya. Di sini kita masih menggunakan topologi jaringan yang sama dengan tugas yang sebelumnya, hanya ditambah satu server lagi yaitu sebagai server DNS. Kemudian kita lakukan konfigurasi. Di bagian fast internetnya kita tambahkan IP address. Kemudian pada bagian HTTP-nya kita ubah menjadi mode off dua-duanya dan ganti pada DNS di-on-kan, lalu kita tambahkan name. Di sini saya menggunakan name jaringan komputer.com dan address-nya itu diisi oleh IP dari server HTTP. Kemudian di add, kemudian close saja langsung, dan lalu kita lakukan konfigurasi juga pada PC. Kita sambungkan kepada DNS servernya. Di sini kita ketikkan IP address dari DNS servernya pada semua PC.
Lalu kita akan melakukan pengujian melalui web browser. Di sini kita masuk ke desktop lalu web browser. Klik web browser dan lalu ketik jaringankomputer.com dan klik go, lalu kita tunggu hasil. Nah, jika tampilannya sudah sama seperti yang nomor 2 atau seperti yang kita akses pada server, maka kita bisa cek juga pada PC1, PC2, dan PC3 apakah hasilnya sama. Jika sudah sama semua berarti kita berhasil melakukan atau kita berhasil mengakses layanan HTTP melalui DNS server. Kemudian yang keempat adalah membuat struktur jaringan yang sama dengan soal. Di sini kita menambahkan 2 buah PC, 3 buah server, kemudian ada 1 router dan 2 buah switch. Kita susun dulu topologinya agar sesuai dengan contoh yang ada pada soal. Baik, yang pertama adalah kita akan melakukan konfigurasi pada router. Pada bagian konfigurasi, di sini pilih path internet yang 0/0. Ini bagian bawah dari PC1. Di sini kita masukkan IP address-nya dan subnet mask-nya akan terisi otomatis. Begitu juga pada bagian
01. Di sini kita isikan IP address dengan format yang berbeda. Kemudian subnet MAC-nya akan terisi otomatis. Kemudian jangan lupa untuk aktifkan on dari portnya agar bisa terhubung. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi pada DNS server. Di sini jangan lupa untuk tidak mengaktifkan HTTP dan HTTPS-nya. Di sini juga kita akan mengkonfigurasi dari web servernya. Kita masukkan default gateway, kemudian IP address-nya. Kita akan melakukan hal yang sama juga kepada PC kosong. Kemudian setelah selesai pada jaringan yang atas, kita lanjutkan kepada jaringan yang bawah, dimulai dari PC 1. Kita akan melakukan konfigurasi yang sama dengan dengan jaringan yang di atas, maksud saya. Kita memasukkan IP address, kemudian menyambungkan dengan router serta DNS server. Kita lakukan juga hal yang sama dengan server Pendilkom.
Terakhir, pada DNS server kita aktifkan DNS service-nya dalam mode on. Kemudian kita memberikan resource record, nama ilkom.com, kemudian address yang telah kita masukkan sebelumnya. Kemudian kita add, lakukan hal yang sama juga pada server pendilkom.com maksud saya. Lalu kita akan melakukan perintah yang pertama, yaitu ping dari PC0 ke PC1 dan memastikan bahwa perangkatnya terhubung. Di sini perangkatnya sudah terhubung dan sukses melakukan ping. Lalu lanjut melakukan ping dari PC1 ke PC0 dengan cara yang sama, kita melakukan ping. Dan ini juga sama, sukses. Lalu kita akan membuka web browser ilkom.com dari PC1. Di sini kita akan memastikan bahwa PC1 berhasil membuka ilkom.com pada jaringan yang di sebelah atas. Nah, sudah berhasil dilakukan. Kemudian kita akan mengakses pendilkom.com pada PC0 menggunakan cara yang sama melalui web browser juga. Dan hasilnya bisa diakses juga. Sekian presentasi dari praktik yang telah saya lakukan. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan baik dalam penyampaian materi maupun dari materi yang saya jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.